Seri 2. Mukjizat Isa, bukan mukjizat Yesus Sang Mesias. Di seri awal, kita sudah perlihatkan slide serupa. Kini kita akan mengkajinya lebih lanjut. 4 mukjizat ajaib ini tidak terdapat di Injil. Bayi Isa berbicara. Isa mencipta burung. Turunkan hidangan langit. Isa senyap-senyap diangkat ke langit. Aneh. Terdapat hidden questions. Untuk setiap mukjizat Isa yang absen dari Injil, Isa mencipta burung dari tanah liat. Apa tujuan mukjizat Isa? Adakah konten welas asih dan kemanusiaan? Atau show semata? Show sebagai God pencipta kehidupan, yang hak prerogatifnya hanya Allah? Surat 22 ayat 73 dan 67 ayat 2. B. Isa menurunkan hidangan langit atas tantangan murid-muridnya, demi untuk memantapkan iman mereka kepada Isa. Surat 5 ayat 112 sampai 116. Setiap hari Isa lakukan mujizat-mujizat ajaib. Murid-muridnya kok belum juga beriman dan masih menuntut mukjizat ekstra spesial untuk diri sendiri? Permintaan ini kontras dengan Injil. Walau Yesus sudah mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa dan meminta kepada Bapa di sorga, doa Bapa kami. Namun murid-muridnya belum pernah sekalipun meminta apa-apapun dari Yesus. Maka di saat dekat ketika Yesus mau ditangkap oleh musuh-musuhnya, barulah Yesus menyuruh para muridnya untuk berani meminta, sebab sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yohanes 16 ayat 24. Yesus itu rendah hati, tidak pernah pamer mukjizat hanya untuk show-showan. Pernah ada ahli Taurat, iblis dan pengolok meminta-minta tanda, khusus dari Yesus untuk pembuktian jati dirinya. Namun Yesus memberi dampratan balik. No miracle on demand. Yesus mendamprat orang-orang yang asal meminta tanda. Matius 12 ayat 38-39. Berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." C. Tanda awal mukjizat Isa. Isa berbicara sejak bayi. Ini membawa hidden question. Soalnya, pembelaan Isa terhadap tuduhan kepada bundanya terlihat tidak tuntas. Inti tuduhannya, bagaimana gadis perawan Maryam bisa mempunyai anak? Kalau bukan dari zina, siapa bapaknya Isa? Anda perlu simak pembelaan bayi Isa di surat ayat 19, ayat 30 sampai 33. Jawaban bayi Isa rupa-rupanya belum beres bagi kaumnya. Bukan argumen yang dianggap relevan dan telak tuntas, karenanya mereka terus saja berdusta, mempersoalkan zina. Maryam ini sampai-sampai Allah perlu membalas dusta mereka di saat Isa siap-siap mau disalib, sehingga Isa pun diraibkan Allah ke surga. Isa diangkat Allah diam-diam ke surga, tanpa ada yang tahu. Surat 4 ayat 156-158. Dan karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar zina, dan karena ucapan mereka, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah," padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Hidden question. Jadi, siapa itu yang disalib? Allah memperdayakan mereka dan menggagalkan tipu daya dan rencana pembunuhan atas Isa. Surat 3 ayat 54. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya, khairul makiriin. D. Isa diangkat Allah, diam-diam ke surga, meninggalkan sederetan hidden questions. Q1. Kenapa kasus dahsyat Isa ini perlu dilakukan Allah secara diam-diam dan senyap rahasia tak diketahui siapapun? Q2. Tapi akhirnya Allah sendiri jugalah yang mengungkapkan kejadiannya? Q3. Kenapa rahasia Isa dipendam Allah begitu lama 600 tahun dan baru diungkapkan kelak kepada Muhammad? Q4. Kenapa pengungkapkan ini diberitakan kepada Nabi dan umat Arab, dan bukan umat di Israel, tempat asal TKP? Allah mengangkat Isa? Q5. Akibatnya, miliaran manusia sudah terlanjur tertipu 600 tahunan, karena kadung percaya apa yang mereka lihat sebagai saksi mata,
termasuk murid-murid Isa dan Bunda Maryam yang juga tertipu. How come? Nyatanya, orang-orang kafir yang berdusta itu tidak Allah hukum. Allah hanya membalas dengan mendustakan semua saksi mata tentang sosok Isa yang tersalib, yang sebenarnya tidak disalib. Tetapi justru Bunda Isa dan murid-murid Isa dan lain-lainnya, itulah yang terkena dampak dusta ini secara fatal. Sebab pembalasan tipu daya yang Allah lakukan ini menurut alur anggapan umum Muslim, justru menampakkan fakta-fakta susulan yang berakibat fatal, yaitu yang terkenal disebut event 3 hilang. Mungkinkah begitu? Bagaimanakah akhir misi Isa yang sebenarnya? Quo vadis, event 3 hilang. Yang fatal, 1. Murid-murid Isa dan Maryam kehilangan Isa, nabinya. Mereka jadi terlantar, hancur hati, dan hilang harapan. 2. Injil asli Isa, yang Islami itu juga hilang entah kemana. 3. Pengikut-pengikut Isa yang sejati juga hilang, lenyap, tersapu oleh ajaran palsu Paulus, dengan Injil palsunya yang syirik, yang mentuhankan Yesus. Sebaliknya, mukjizat Yesus yang terakhir penuh glori. Yesus terangkat ke langit, disaksikan oleh semua murid-muridnya. Plus, 2 malaikat Tuhan menyampaikan pesan akhir bahwa Yesus akan datang kembali kelak. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11, Lukas 24 ayat 50-51. Terakhir Yesus bersabda, "Yah, aku datang segera." Wahyu 22 ayat 22. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Kesimpulan, terjadi anggapan luas seolah sosok dan mukjizat Isa di Quran adalah sama dengan sosok dan mukjizat Yesus, Mesias di Injil. Tetapi, sesungguh-sungguhnya esensinya, tak ada satu aspek pun yang benar-benar dapat saling dipersamakan di antara keduanya. Sosok Isa bukan sosok Yesus, mukjizat Isa bukan mukjizat Yesus. Yang ada hanyalah suatu pseudo-similaritas. Ini bukan sekedar beda bahasa dan istilah, ini beda hakikat, otoritas, maksud, dan manfaat. Terakhir, masih sangat banyak mukjizat Yesus yang khas adikodrati, khas prerogatif kepunyaan, God only, namun yang terkosong absen di Quran. Dan ini akan kita jabarkan di seri 3, secara belak-belakan yang membelalakan mata Anda. Salam berkat, sampai jumpa.